Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ultimate Course Online Speaking Class with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak, and dare to dream. With me, Uncle Is. We are still learning about pronunciation, and this is our fourth meeting. In the previous meeting, we've already learned about why pronunciation matter, phonemic chart, and also contraction. And now, in our fourth meeting, we will learn about word stress. Okay, so today we will learn about word stress. And here we will learn about the definition of word stress. And before we go on, we need to learn also about the syllables and word stress rules, and we will do some exercise. Okay, definisi atau definition. Word stress adalah penekanan suku kata atau syllables pada setiap kata yang diucapkan. Jadi dalam bahasa Inggris itu, selain kita memerlukan untuk bisa melafalkan setiap kata dengan benar, kita juga perlu memberikan tekanan pada suku kata yang benar untuk setiap katanya. Jadi word stress itu juga penting. Bahkan kalau kita melihat di kamus, selain kita melihat fonetik simbol atau cara membacanya seperti apa, kita juga mendapat informasi tentang di suku kata yang mana suatu kata itu perlu diberi tekanan. Dan ini penting banget untuk pronunciation in English. Mungkin di bahasa Indonesia mungkin juga kita ada juga ya, tapi kita mungkin tidak merasakannya karena itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Tapi in English itu memang ada, dan memang setiap kata itu ada word stress-nya, dan itu benar-benar baku yang kita dapat pelajari atau kita lihat di dictionary atau di kamus. Ada dua aturan yang sangat penting tentang stres kata. Yang pertama adalah one word, one stress. Jadi dalam suatu kata tidak mungkin terdapat dua tekanan. Jadi hanya ada satu tekanan dalam setiap kata. Jadi jika Anda mendengar dua tekanan, Anda pasti telah mendengar dua kata, bukan satu kata. Dan tekanan selalu pada bunyi vokal or vowel sound. Itu dua aturan yang mesti kita perhatikan. Berikutnya adalah syllables. Jadi sebelum kita belajar pada suku kata yang mana, kita perlu dulu untuk mempelajari apa itu syllable. Jadi syllable adalah unit pelafalan yang memiliki satu bunyi vokal dan mungkin atau mungkin tidak dikelilingi oleh konsonan. Jadi suku kata dapat membentuk seluruh kata atau bagian dari suatu kata. Misalnya ada satu suku kata pada cat, dua suku kata pada monkey, dan tiga suku kata pada elephant. Ini contohnya bisa kita lihat di sini. Jadi misalkan dog itu ada satu syllable ya. Kemudian green itu ada satu syllable. Quiet itu ada satu syllable. Yang ini maksud saya quit ada satu syllable, sedangkan quiet itu ada dua syllable, yaitu yang pertama adalah qui dan yang kedua adalah it. Kemudian orange itu ada dua syllable, yaitu or dan ange, orange ya, begitu ya. Kemudian table ada dua, yaitu t dan bell. Expensive ada tiga, yaitu expand and sieve. Interesting ada empat, yaitu inter, is, dan ing. Interesting. Kemudian unrealistic ada empat, yaitu unrealistic. Kemudian
unexceptional. Ada 5 yaitu unexceptional. Mungkin sedikit ada perbedaan ya untuk istilah syllable dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bukan beda istilahnya begitu, tapi mungkin kalau di bahasa Indonesia kan ini ya opsional itu dia unexceptional, mungkin ada 6 ya, tapi nggak bisa begitu juga karena ini adalah pelafalannya dalam English, dan dalam English itu memang ada unexceptional itu memang ada 5, jadi kita nggak bisa, atau mungkin maksud saya terjemahannya atau kata serapannya dalam bahasa Indonesia bisa jadi itu berbeda, tapi itu kan sekali lagi itu terhadap berhubungan dengan pengucapannya. Jadi pengucapan dalam bahasa Indonesia mungkin memang dia ada 6 syllable, sementara dalam bahasa Inggris di kata aslinya memang mungkin cuma 5 syllable. Oke, kita lanjutkan. Oke, word stress rule. Where should we put word stressed, or where should we put word stresses? Di kata di syllable mana atau di suku kata mana kita memberikan tekanan? For example, yang pertama adalah photograph. Jadi photograph itu ada di penekanan photograph ada 3 syllables dan penekanannya atau stresnya ada di syllable yang pertama di photograph. Kemudian untuk kata berikutnya photographer. Jadi ini kata ini terdiri dari 4 syllables dan stresnya ada di syllable yang kedua. Bagaimana dengan photographic? Ini ada 4 syllable juga, tapi penekanannya pada syllable yang ketiga. Bikin bingung ya? Tidak mengapa, karena kita juga akan mempelajari apa aturan-aturan dalam word stress di pelajaran berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan word stress rule. Jadi basic rules of word stress itu ada 2 aturan ya yang sangat penting tentang word stress, yaitu one word one stress, satu kata tidak dapat memiliki 2 tekanan. Jadi jika Anda mendengar 2 tekanan, Anda telah mendengarkan 2 kata bukan 1 kata. Dan tekanan selalu pada vokal. Jadi ada 2 aturan utama yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama, satu kata hanya memiliki 1 word stress dan tekanan itu hanya ditujukan pada bunyi vokal, bukan bunyi konsonan. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini mari kita lihat kata ini, plastik ya. We can see where the word stress is on a dictionary. Jadi kita lihat contoh berikut, yaitu kata plastik itu kata plastik terdiri dari 2 suku kata atau 2 syllable. Nah, setelah kita cek di dictionary, ada beberapa dictionary itu yang memberikan tanda word stressnya atau tanda koma atas apa apostrofnya itu ada yang di sini dan ada juga yang di sini. Sebetulnya maksudnya sama, hanya kebiasaannya aja mereka menaruh word stressnya di awal syllable-nya atau yang di akhir syllable-nya. Itu nggak masalah, tapi kalau saya sendiri sih lebih sering melihat yang tanda apostrofnya ada di depan yang seperti ini. Nah, itu saya biasa pakai long man, kemudian ada juga di saya lupa apa Oxford ya. Oke, tapi yang pasti di long man itu ada di depan. Oke, kita lanjutkan. Word stress rules yang berikutnya adalah yang pertama, penekanan pada suku kata pertama. So, most 2 syllable nouns itu penekanannya di suku kata yang pertama. Begitu juga most 2 syllable adjectives. For example, present, export, China, table, present, slender, clever, happy.
Kemudian penekanan pada suku kata terakhir, aturannya adalah most two syllable verbs itu jadi untuk secara umum suatu kata kerja yang mengandung 2 syllable penekanannya adalah di suku kata terakhir. Nah, kalau tadi ada present, di sini ada present, export, decide, and begin. Jadi walaupun ini ya, kalau kita akan biasa present and present itu hurufnya sama, tapi yang satu kalau dia sebagai kata benda atau noun maka tekanannya ada di awal, sedangkan apabila dia berupa kata kerja maka penekanannya di suku kata yang terakhir. Begitu juga export. Export, kalau bilang export maka dia adalah kata benda, tapi kalau export, nah dia adalah kata kerja. Jadi itu juga aturan word stress yang juga menolong kita untuk membedakan apakah suatu kata itu dia sebagai kata kerja atau kata benda. Yang C, penekanan pada penultimate syllable, yaitu penultimate itu adalah kedua dari akhir. Jadi aturan penultimate ini berlaku untuk words ending in ik or ic. For example, graphic, geographic, geologic. Jadi ini ik itu penekanannya di penultimate atau suku kata kedua dari belakang. Contohnya graphic, geographic, and geologic. Kemudian untuk words ending dengan ian, ya, sian or tian. Misalkan television, revelation. Nah, itu penekanannya di suku kata kedua dari belakang. Jadi sian ini satu ya, jangan keliru sian dibaca 2 syllable. No, sian itu 1 syllable. Oke, kita lanjutkan. Yang D atau keempat, penekanan pada antepenultimate syllable atau antepenultimate itu adalah tiga dari akhir. Jadi penekanan pada antepenultimate syllable atau suku kata ketiga dari akhir itu terjadi apabila words ending in C, T, V, and G. For example, democracy, dependability, photography, geology. Jadi 3 dari belakang ya, democracy, dependability, photography, and geology. Itu ya, diingat ya, kata-kata yang berakhiran dengan C, T, V, and G. Berikutnya adalah words ending in all. All, for example, critical, geological. Nah, itu pada suku ketiga dari belakang atau antepenultimate. Nah, sekarang aturan yang kelima adalah compound words atau kata-kata yang terdiri dari 2 bagian, baik itu compound noun, compound adjective, or compound words ya. Gimana aturannya? Yang pertama, for compound nouns, the stress is on the first part. For example, blackbird and greenhouse. Jadi kalau misalkan terdiri dari 2 kata, maka untuk kata benda itu penekanannya di suku kata yang pertama. For example, blackbird and greenhouse. For compound adjectives, the stress is on the second part. Jadi untuk adjectives itu penekanannya pada suku kata yang kedua. For example, bad-tempered, and old-fashioned. Bad-tempered and old-fashioned. For compound verbs, the stress is on the second part. Jadi aturan itu juga berlaku untuk compound verbs. Jadi dia ada di yang kedua. For example,
understand, and overflow. Oke, saya mau menegaskan lagi di sini. Jadi yang dimaksud dengan kedua ini adalah suku kata pertama dari kata kedua. Jadi gimana ya? Maksudnya gini, ini kan terdiri dari dua kata ya, ada bad, ada tempered. Nah, karena dia penekanan pada kata yang bagian kedua, berarti dia di suku kata yang pertama dari kata yang kedua. Bingung ya? Jadi yang temnya ini, fashionnya ini, stand ini karena memang satu syllable doang. Kalaupun misalkan kata yang kedua terdiri dari dua syllable juga, itu penekanannya pada syllable yang pertama dari kata yang kedua dari compound words. Oke, itulah aturan-aturan dari word stress rule. Berikutnya exercise. Previously you were asked to find 10 words on a dictionary and to write down the phonetic symbols of each word. Now, look at those words on a dictionary once again. Try to look at the word stressing of each word. Speak them up at the class in order to improve your pronunciation. Jadi, sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang how to pronounce some words correctly, but now you also need to apply the word stress from those words. Okay, I think this is for our meeting today. Thank you so much for joining and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.